Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajriatul Hikmah. Saya dari kelas R8A. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran pada aplikasi Google Meet. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan. Di mana sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas kembali tanpa adanya rasa kekhawatiran. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain, tentunya ini mengakibatkan muncul berbagai aplikasi atau media pembelajaran yang menunjang untuk proses pendidikan. Nah, salah satunya ini ada Google Meet. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang akan saya jelaskan tentang Google Meet, yaitu ada apa itu Google Meet, sumber mendapatkannya dari mana, kelebihan dan kekurangannya itu apa, kapasitas dan instalasinya seperti apa, serta keuntungan media Google Meet ini apa. Nah, kemudian juga di sini saya akan menjelaskan cara membukanya bagaimana dan cara kerjanya itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya ini ada pengertian tentang Google Meet. Nah, apa sih itu Google Meet? Google Meet adalah layanan konferensi video atau meeting online yang dikembangkan oleh Google. Nah, layanan Google Meet ini merupakan gabungan dari Google Chat dan Google Hangout dengan pengembangan yang lebih dikhususkan pada pertemuan online. Nah, pada bulan Oktober tahun 2019, Google Hangout ini menghentikan versi klasiknya dan pengguna dapat beralih menggunakan Hangout untuk versi yang lebih modern. Nah, kemudian di sini ada sejarah singkat mengenai Google Meet. Jadi, Google Meet ini diperkenalkan pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Februari, secara diam-diam untuk pengguna iOS atau iPhone. Namun, pada bulan-bulan berikutnya, aplikasi Google Meet ini tidak hanya untuk pengguna iPhone saja. Nah, gimana sih cara untuk mendapatkannya? Jadi, kita dapat mendapatkannya itu melalui browser web, iOS, dan juga Android. Nah, Google Meet ini sendiri yang tadinya dikenal sebagai Hangout Meet, yaitu adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Nah, kemudian untuk menginstal aplikasi Google Meet ini, kita buka smartphone kita, kemudian buka Google Play Store pada smartphone kita, kemudian muncul pada kolom pencarian, silakan ketik Google Meet. Setelah itu muncul pada layar aplikasi Google Meet. Nah, di situ ada tombol install. Kemudian kita tap tombol install tersebut. Nah, kita tunggu proses download sampai selesai. Setelah proses download selesai, aplikasi Google Meet sudah kita bisa akses melalui smartphone kita. Nah, selanjutnya ini ada fitur dan manfaat dari Google Meet itu sendiri. Nah, yang pertama ini, pengguna dapat bergabung dalam sebuah rapat melalui web, aplikasi Android, ataupun iOS. Nah, yang kedua, integrasi dengan Google Calendar yang memungkinkan pengguna untuk membuat jadwal rapat. Nah, yang ketiga ini memungkinkan pengguna untuk berbagi layar untuk kebutuhan presentasi dokumen, spreadsheet, atau presentasi. Nah, yang keempat ini tersedia fitur chat sehingga pengguna dapat melakukan diskusi atau mengirim pesan teks ketika meeting berlangsung. Nah, fitur dan manfaat yang selanjutnya ini ada host ini memiliki akses penuh untuk menolak atau mengizinkan pengguna untuk terhubung. Nah, yang keenam, ada panggilan ini dilakukan secara enskripsi sehingga keamanannya ini lebih terjamin. Nah, yang terakhir ada paket G Suite ini memiliki akses ke banyak fitur yang lebih baik seperti ada recording, attendance, tracking, retention, cloud storage yang lebih besar. Jadi fitur pada aplikasi Google Meet ini secara keseluruhan ini menjadi recommended untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh yang seperti sedang kita lakukan sekarang ini pada masa pandemi COVID.
Jadi aplikasi Google Meet ini menjadi salah satu recommended juga karena keamanannya sudah terjamin, juga fitur-fitur yang sudah tertera juga lebih mudah dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, yang selanjutnya ini ada kelebihan dari Google Meet. Tentunya pada saat kita menggunakan aplikasi atau media-media aplikasi yang lain, kita memikirkan tentang kelebihan dari aplikasi tersebut. Tentunya pada aplikasi media pembelajaran, di mana aplikasi ini yang kita harapkan dapat menunjang proses pembelajaran atau pendidikan yang sedang berlangsung selama pandemi COVID-19. Nah, kelebihan dari Google Meet ini apa aja sih kira-kira? Nah, yang pertama ini ada kemudahan untuk bergabung. Jadi, untuk bergabung dalam sebuah meeting di Google Meet ini terbilang sangat mudah. Partisipan dapat bergabung melalui web, aplikasi Android, atau iOS. Nah, akses menggunakannya juga menggunakan akun Google. Jadi, mayoritas pengguna Android ini memiliki akun Google, sehingga akses Google Meet ini akan lebih mudah dan cepat tanpa harus mendaftarkan diri. Pasti teman-teman sudah merasakan hal tersebut, di mana kita saat menginstal kita tidak perlu untuk mendaftarkan diri seperti aplikasi yang lain. Pada saat link Google Meet disebarkan kepada kita cukup mengklik link tersebut, kemudian secara otomatis kita akan bergabung pada video konferensi atau meeting tersebut. Nah, kemudian waktu pertemuan pada Google Meet ini cukup panjang. Nah, pertemuan di Google Meet ini dapat berlangsung selama 60 menit secara gratis. Nah, hal ini dirasa jauh lebih baik ketimbang dengan aplikasi seperti Zoom Meeting yang hanya 40 menit. Nah, kemudian ke Google Meet ini terhubung ke Google Drive. Nah, Google Meeting ini terintegrasi dengan Google Drive untuk menyimpan file recording, dan dokumen yang sekiranya dibutuhkan. Nah, pengguna yang memilih paket premium G Suite ini dapat merekam dan hasil rekamannya ini tersimpan di Google Drive. Jadi pada saat kita melakukan recording pada aplikasi Google Meet, secara otomatis itu akan tersimpan pada akun Google Drive yang kita punya, seperti itu. Jadi secara keseluruhan kelebihan dari Google Meet ini sangat menarik untuk kita gunakan aplikasi Google Meet ini untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya. Tentunya juga nantinya tidak hanya digunakan pada masa pandemi COVID. Setelah pandemi COVID kelar ini, kita dapat menggunakan aplikasi Google Meet ini secara mudah gitu. Jadi tidak hanya untuk masa pandemi COVID. Yang kita harapkan pada saat pandemi COVID ini berlalu, aplikasi atau media pembelajaran yang sudah kita lakukan selama masa pandemi COVID ini selalu digunakan, karena ini juga dapat menunjang kita untuk menguasai media pembelajaran, untuk menarik siswa-siswa untuk melakukan tertarik dengan pembelajaran yang kita terapkan di kelas-kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, setelah adanya kelebihan, tentunya pasti ada kekurangan dari aplikasi Google Meet. Nah, aplikasi Google Meet ini kekurangannya yang pertama, versi gratisnya ini tidak mensupport recording. Sayangnya versi gratis pada Google Meet ini tidak menyediakan fitur recording. Berbeda dengan aplikasi seperti Zoom Meeting dan Skype yang dalam versi gratisnya ini sudah menyediakan fitur recording. Nah, kemudian tidak dapat mengubah layar background. Beberapa layanan konferensi video telah menghadirkan fitur mengubah layar background sehingga visualisasinya ini lebih menarik. Nah, sayangnya pada aplikasi Google Meet ini belum menyediakan fitur ini. Nah, yang selanjutnya ini berbagi layar terasa berat dan lambat.
Ketika melakukan presentasi dengan berbagi layar melalui browser, komputer terasa sangat berat. Memungkinkan dibutuhkan komputer dengan spesifikasi hardware yang lebih baik agar presentasi terasa lancar. Tetapi berbeda dengan menggunakan HP, untuk berbagi layar atau presentasi itu terasa lebih mudah begitu. Nah, yang terakhir belum adanya Google Meet versi desktop. Sehingga saat ini belum tersedia Google Meet versi desktop, yang artinya meeting melalui komputer harus dilakukan melalui browser. Nah, setelah menginstal aplikasi Google Meet, tentunya kita harus tahu nih cara menggunakannya itu seperti apa. Nah, yang step pertama ini, bagi teman-teman yang belum memiliki akun Google, silahkan untuk mendaftar akun Google terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru akses Google melalui link meet.google.com seperti gambar yang tertera pada di bawah ini. Nah, step yang kedua ini untuk membuat rapat baru, klik rapat baru, lalu kita klik mulai rapat instan untuk langsung membuat rapat. Nah, atau bisa kita jadwalkan di Google Calendar untuk membuat jadwal rapat Anda. Nah, seperti pada gambar yang sudah tertera. Nah, step yang ketiga, setelah itu kita izinkan layanan menggunakan mikrofon dan kamera komputer Anda. Kemudian klik izinkan, kemudian lanjut dengan klik gabung sekarang. Kita juga bisa mematikan kamera atau mikrofon sesuai dengan keinginan kita. Nah, step yang keempat itu tunggu beberapa saat Anda akan berhasil membuat meeting online di Google Meet. Nah, kemudian kita dapat mengajak partisipan untuk bergabung dengan membagikan link Google Meet kita. Nah, kita juga bisa melihat partisipan dan chat pada bilah samping kanan, seperti pada gambar yang sudah ada. Nah, step yang kelima ini cara untuk gabung dalam sebuah rapat. Nah, salin meeting yang sudah kita buat dari host kita. Nah, kemudian kita bisa bergabung melalui browser komputer, aplikasi Android atau iOS. Nah, kemudian kita klik untuk minta bergabung untuk bergabung dalam sebuah meeting. Jika kita disetujui, maka kita bisa bergabung dalam meeting tersebut. Oke, berikut ini adalah tutorial kita akan mendownload, membuka, dan cara menggunakan aplikasi Google Meet. Yang pertama, kita download aplikasi Google Meet melalui Play Store. Kemudian kita klik Google Meet. Nah, kemudian kita install aplikasinya. Nah, kita tunggu aplikasi terinstall terlebih dahulu. Nah, aplikasinya sudah terinstall. Nah, setelah itu kita buka aplikasinya. Nah, kita hubungkan dengan email. Kita klik lanjutkan. Nah, izinkan Google Meet untuk mengambil gambar dan merekam video, kita izinkan. Izinkan Google Meet untuk merekam audio, kita izinkan. Nah, aplikasi sudah berhasil terinstall dan terbuka. Di sini kita bisa memulai rapat baru atau pembelajaran yang kita akan gunakan. Bisa kita klik rapat baru. Nah, di sini terdapat 3 menu. Nah, kita bisa pilih ketiga menu ini
bisa kita langsung dapatkan link rapat untuk kita bagikan. Nah, di sini otomatis kita akan mendapatkan link rapat atau pembelajaran yang akan kita mulai. Kita bisa langsung bagikan link ini ke undangan atau audiens yang untuk bergabung ke rapat kita. Bisa kita bagikan. Kita bisa bagikan melalui WhatsApp maupun sosial media yang kita punya. Nah, kemudian kita juga bisa memulai. Kita coba untuk mulai rapat instan. Klik mulai rapat instan. Nah, di sini terlihat tampilan video kita, audio kita, terus di sini ada menu titik 3, yaitu kita bisa membagikan layar, pesan dalam panggilan, laporkan masalah, laporkan penyalahgunaan, tampilkan teks, maupun kita bisa mengaturnya. Kemudian kita coba untuk menonaktifkan videonya atau kameranya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita juga mematikan audio kita. Nah, dengan seperti ini maka audiens atau partisipan yang bergabung dalam rapat kita tidak akan mendengar dan melihat video kita. Nah, di sini juga ada menu kamera belakang, ada menu speaker. Nah, kita bisa menggunakan speaker, telepon, seperti itu. Kemudian di sini ada menu yang titik 3. Nah, di sini kita bisa melakukan pesan dalam rapat. Nah, ketika kita mengirim pesan, maka audiens atau partisipan yang bergabung dalam rapat atau pembelajaran yang kita buat akan melihat pesan yang kita kirim. Nah, di sini juga ada menu bagikan layar. Nah, menu bagikan layar ini berfungsi untuk menampilkan hasil presentasi yang akan kita presentasikan kepada audiens kita. Kita bisa mulai berbagi. Nah, saat ini kita bisa membagikan layar kita. Misalkan saya akan membagikan materi pembelajaran. Nah, di sini saya akan membagikan materi media pembelajaran. Nah, pada saat kita menggerakkan PowerPoint yang kita tampilkan, maka audiens akan melihat materi yang kita tampilkan. Walaupun host ini tampilannya seperti ini, tapi ketika bergabung di Google Meet, maka kita akan melihat tampilan presentasi ini. Meeting atau pembelajaran yang kita mulai selesai. Nah, di sini juga kita bisa gabung memakai kode. Nah, memakai kode ini jika kita menjadi audiens. Jadi kita copy paste di sini kode yang orang lain share untuk mengajak kita bergabung ke meeting mereka, seperti itu. Nah, itulah tadi sedikit tutorial cara menggunakan aplikasi Google Meet. Video yang dikembangkan oleh Google, hasil dari gabungan Google Hangout dan Google Chat. Nah, selain Zoom, Google Meet ini juga dapat menjadi alternatif kedua dalam melakukan meeting online. Nah, integrasi dengan akun Google serta tampilannya antarmuka ini user friendly,
mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi Google Meet ini. Jadi aplikasi Google Meet ini menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus untuk menunjang proses atau kegiatan secara jarak jauh untuk memperlancar kegiatan kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi Google Meet. Mudah-mudahan sedikit penjelasan saya menjadi ilmu pengetahuan baru untuk kita semua. Nah, aplikasi Google Meet ini juga mudah-mudahan dapat kita gunakan untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya secara jarak jauh. Aplikasi Google Meet juga salah satu recommended untuk digunakan karena aplikasi ini tidak memakan kuota yang terlalu besar. Tetap semangat untuk kita dalam menuntut ilmu dan melakukan aktivitas selama pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu dan untuk mengetahui hal-hal yang baru yang lebih bermanfaat untuk kita. Tetap menjaga protokol kesehatan agar kita selalu dalam keadaan sehat dan pandemi ini segera berlalu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.